Perkenalkan, nama saya Stefanus Willy dari Prodi Matematika dengan mata kuliah Statistik Matematika dengan materi Regresi Linear Sederhana. Saya mempunyai sebuah 10 data siswa, resiliensi diri, dan hasil belajar siswa yang disajikan dalam tabel, yaitu tabel penolong. Saya mempunyai data 10 siswa, setiap resiliensi diri dan hasil belajarnya sudah terdapat skor-skornya. Resiliensi diri kita anggap sebagai X dan hasil belajar itu kita anggap sebagai Y. Untuk mendapatkan X kuadrat, Y kuadrat dan XY kali Y, rumusnya sama dengan 39 dipangkat 2, pangkatnya itu pakai segitiga di atas, di enter, sama dengan 30 dipangkat 2. Biar lebih cepat, kita blok, kita turunin sampai ke bawah, udah terdapat hasilnya. Rumus sebelahnya juga sama dengan 40 dipangkat 2, enter, sama dengan lagi 48 dipangkat 2, enter. Kita blok, udah dapat datanya. Nah, untuk mencari X kali Y, rumusnya sama dengan 39 kali itu bintang pada rumus Excel 40. Nah, udah terdapat hasilnya. Kita blok sampai ke bawah. Nah, sudah dapat hasilnya. Nah, untuk mencari jumlah X, jumlah rumus atau X, jumlah Y, jumlah X kuadrat, Y kuadrat, dan XY, rumusnya itu sama dengan sum, buka kurung, kita blok, tutup kurung, enter. Kita bisa blok ke sebelahnya biar lebih cepat. Nah, sudah dapat hasil semuanya. Setelah mencari rumus jumlah, kita mencari rumus juga STDEV-nya. STDEV-nya itu kita cuma mencari rumus X dan Y-nya. Sama dengan STDEV, boleh P atau S. Kita blok lagi data pertama sampai data ke-10, tutup kurung, enter. Sebelahnya juga STDEV. Saya pakai P, boleh saja pakai S, kurung, enter. Nah, untuk mencari rata-rata menggunakan average atau disebut average. Buka kurung, blok lagi data pertama sampai data ke-10, enter. Sebelahnya juga sama. Blok, enter. Nah, sudah dapat data hasilnya. Kita disuruh membuat hipotesisnya. Hipotesisnya ada korelasi signifikan antara skor resiliensi diri dan skor hasil belajar siswa. HA-nya tidak ada korelasi signifikan antara skor resiliensi diri dan skor hasil belajar siswa. Udah terdapat statistiknya ya. Setelah mendapatkan X, Y kuadrat, dan XY serta membuat hipotesis, kita disuruh cari nilai R, X, Y, yaitu sama dengan, karena sudah ada gambarnya, N-nya itu adalah datanya, berapa datanya, 10. Dipangkat, H, buka kurung dulu, buka kurung 2 kali, 10 dipangkat, sigma XY. Sigma XY ini, tutup kurung, dikurang, buka kurung lagi, sigma X, dikali itu bintang, sigma Y. Kita tutup lagi karena berhubung masih merah, sampai mencari tutup kurungnya harus mendapatkan warna hitam. Per akar itu, rumus akar itu menggunakan SQRT. Buka kurungnya itu sebanyak 3 kali, 1, 2, 3. Sebelum mencapai SQRT itu buka kurung dulu ya. SQRT, buka kurung 3 kali, 1, 2, 3. Pangkat 10 lagi dikali sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat itu ini. Nah, tutup kurung, dikurang, buka kurung 2 kali,
sigma X. Berhubung duanya itu di luar dari kurungnya, artinya menggunakan rumus ini. Nah, tutup kurung, pangkat 2. Tutup kurung lagi 2 kali. Bintang, buka kurung lagi 2 kali. 10 kali sigma Y kuadrat H ini. Nah, tutup kurung, dikurangi, buka kurung 2 kali, sigma Y ini, tutup kurung, pangkat 2. Setelah itu kita cari sampai kurungnya warna hitam. Nah, udah warna hitam, kita enter. Nah, udah dapat hasilnya. Berhubung hasilnya itu lebih besar, kita lebih koma di belakang komanya lebih besar, kita sederhanakan. 2 di belakang koma ya. Nah, setelah mendapatkan rumus Rxy, kita juga disuruh mencari rumus B, yaitu rumus B. Rumusnya yaitu R sama dengan, kita blok ini karena ini R, terus dikali, buka kurung, SY itu ini, per atau garis miring, ini tutup kurung, enter. Nah, sudah dapat hasilnya, datanya 0,66. Untuk mencari A-nya lagi, kita disuruh rumus yang Y itu rata-rata sama dengan, coba sebentar ya, ini H yang Y ya. Nah, yang Y dikurang, buka kurung, B kali rata-rata, tutup kurung. Nah, sudah dapat rumusnya, udah dapat hasilnya. Kita untuk mencari Y lagi sama dengan A ditambah B ditambah, buka kurung, B dikali rata-rata X, tutup kurung. Nah, dapatkan hasilnya, kita hapus 1 koma ini. Nah, sudah mendapat hasil 42,0 X. Sabar, ada kesalahan. Ini bukan sigma, melainkan X. Enter. Nah, udah dapatkan hasilnya. Sekarang setelah kita mudah mendapatkan hipotesis dan Rxy, A dan B dan Y, kita disuruh menguji hipotesisnya dengan beberapa rumus. Yang pertama, jumlah kuadrat regresi sama dengan, buka kurung, sigma X sigma Y, tutup kurung, pangkat 2 per, sebelum ini tutup kurung, ada 2 lagi. Nah, per 10, banyak datanya. Sudah dapat hasilnya, sama dengan lagi rumus kedua, jumlah kuadrat regresi B terhadap A sama dengan B nya itu ini dikali, buka kurung, 2 kali sigma XY dikurang, buka kurung, sigma X sigma X dikali sigma Y, tutup kurung,
per 10. Tutup kurung lagi. Enter. Nah, udah dapat hasil. Itu kita cari hasil jumlah kuadrat residunya. Jumlah kuadrat residunya itu sigma Y kuadrat, artinya sama dengan sigma Y kuadrat, udah ada nih. Sigma Y kuadrat dikurang JKA. JKA adalah hasil yang kita cari. Ini dikurang lagi JKB per A. Kita enter. Nah, apabila data A, B, C sudah diketahui, kita cari lagi jumlah kuadrat kekeliruannya. Dengan rumus JKK sama dengan buka kurung. Nah, dari sini kita lihat di data 10 data tadi itu, ada ndak yang hasil resiliensi dirinya itu sama? Ada. Ini data kelima 23 dan data ke-10 23. Artinya 32 kuadrat. 32 kuadrat itu kita lihat di Y-nya itu 32 kuadrat. Nah, di 124 X ditambah data ke-10 23 ini tutup kurung dikurang buka kurung lagi, buka kurung 2 kali ya, 32 ditambah 37 tutup kurung pangkat 2 tutup kurung per 2, karena dia ada 2, yaitu udah dapat tutup kurung kali. Sebentar ya, ini kali. Nah, dapat hasilnya 12,5. Nah, NK itu, nah untuk rumus derajat kebebasan keliru, N itu 10 dikurangi K itu 9. Kenapa bisa 9? 1 di bawah angka 10 data itu 9 sama dengan 8. Nah, untuk derajat kebebasan ketidakcocokan itu dikurangi 2. Artinya tadi 9 dikurang 2 sama dengan 7. Nah, sudah dapat. Untuk itu kita cari jumlah kuadrat ketidakcocokan atau JKTC. JKTC itu menggunakan rumus JKR sama dengan JKR dikurang JKKK. Nih. Bentar. Nah, udah dapat hasilnya. Untuk mencari rata-rata kuadrat kekeliruan menggunakan rumus juga sama dengan JKKK dibagi DBKK. Ini 8. Enter. Nah, dapat hasilnya. Nah, untuk juga rata-rata kuadrat ketidakcocokan atau RKTC, rumusnya sama dengan JKTC. Ini pakai JKTC dibagi DBTC. DBTC itu 7 hasilnya. 7. Enter. Nah, berhubung dia lebih, kita sederhanakan angkanya. Ini juga ya. 2 angka di belakang koma. Nah, sudah dapat, kita cari F ketidakcocokannya. F-nya sama dengan RKTC yang udah kita ketahui dibagi RKK. Bentar. Nah, udah dapat nih hasilnya nih. Nah, udah dapat hasilnya, udah dapat FTC,
Kita pindahkan untuk kriteria pengujiannya. Kalau kriteria pengujiannya apabila FTC kurang dari F tabel, maka garis regresi linearnya. Nah, kalau FTC lebih dari itu, F tabel, maka garis regresinya tidak linear. Karena FTC-nya itu 41,46. Nah, F tabelnya itu kita menggunakan sama dengan buka kurung 0,05. Kenapa 0,05? Karena dia cuma uji satu sampel. Di pangkat rumus itu DBTC di mana DBTC 7 buka kurung dulu 7 dibagi 8 tutup kurung lagi 2 kali enter. Nah, kita dapat nih hasilnya nih. Dapat hasilnya 0,4375. Sederhanakan. Kita kecilkan ya. Nah, bentar. Nah, artinya keputusan F hitungnya atau FTC itu 41,46. Nah, sedangkan F tabelnya 0,04. Artinya keputusannya itu artinya HO ditolak, HA diterima. HO ditolak, HA diterima. Nah, udah. Nah, keputusannya kriteria pengujian F hitung lebih besar dari F tabel, maka garis regresi tidak linear. Nah, jadi hasil dari tabel data ini, data siswa ini, kriterianya pengujian F hitung artinya garis regresinya tidak linear. Sekian, terima kasih.